Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata ghayatul lil mu'minin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan surga sebagai cita-cita tertinggi orang-orang yang beriman. Wa ja'ala tariquha mahfufan bil masyaqqati was sabar. Dan Allah menjadikan jalan menuju surga itu dipenuhi dengan kesulitan dan dipenuhi dengan kesabaran. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala wa nashkuruhu ala ala'i. Kita semua memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas semua fasilitas dan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Kita semua bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak kita ibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata. Wa nashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita pun semua bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, tolong sampaikan salawat dan salam ala habibina, kepada kekasih kami, wa uswatina fi ayatina, contoh tauladan yang baik dalam hidup kami, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabi. Sampaikan juga ya Allah salawat dan salam kami kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti jejak-jejak Nabi kami sampai datangnya hari kiamat nanti. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu pada surah An-Nazi'at ayat yang ke-40 sampai ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa amma man khafa maqama rabbih wa na'an nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang ada rasa takutnya kepada keagungan Tuhannya, kepada kebesaran Tuhannya, wa na'an nafsa 'anil hawa, dan ia selalu menahan keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya, surga adalah tempat tinggalnya. Wa fi qoulihi tabaraka wa ta'ala aidan, di dalam firman Allah yang lain Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada, hendaklah kalian memperhatikan apa saja yang kalian kerjakan untuk menuju hari esok, yaitu hari kiamat. Wattaqullah, dan takutlah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah sangat teliti apa saja yang kalian kerjakan. Wa fi hadithi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dan terdapat juga di dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Nabi kita yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dulu Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa haffatil jannah bil makarih, surga itu dikelilingi dengan perbuatan yang sangat berat dilakukan. Wa haffatin nar bisyahwati, sedangkan neraka itu dikelilingi dengan keinginan hawa nafsu. Makanya ada istilah orang Minang mengatakan
surga dipagari dengan duri, neraka dipagari dengan pinyaram. Surga dipagari dengan duri, neraka dipagari dengan pinyaram. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak Ustaz sudah pada siap bukunya, tulis judul kajian kita untuk menghemat waktu. Udah dipegang penanya? Andai ini Ramadan terakhir bagiku. Andai ini Ramadan terakhir bagiku. Apa judulnya? Andai ini Ramadan terakhir bagiku. Ustaz tanya dulu, yang masih muda-muda, masih anak-anak, bisakah anak-anak Ustaz menjamin besok pagi diberikan oleh Allah hidup? Bisakah anak-anak Ustaz menjamin besok pagi masih bisa hidup? Kita dengarkan jawaban orang-orang tua kita. Ya. Bapak Ibu, bisakah kita menjamin besok pagi masih hidup atau enggak? Enggak. Apa jawabannya? Enggak. Karena kenapa kita katakan kita tidak bisa menjamin bahwa hari esok masih diberikan kesempatan kepada kita kehidupan? Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tulis saja nama surahnya. Terdapat di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Luqman. Surah Luqman ayat 34. Surah Luqman ayat 34. Artinya saja tulisnya. Tulis artinya, wa ma tadari nafsun madza taksibu ghadan. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya, apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Wa ma tadari nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tiada seorang pun, tulis, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui bi ayyi ardin tamut, di bumi mana ia akan dimatikan. Di bumi mana ia akan dimatikan. Dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia dimatikan. Jelas ya? Berarti dari ayat ini mengingatkan kita
bahwa hari esok cuma Allah yang tahu. Apakah kita masih diberikan kesempatan hidup atau tidak? Ada cerita. Ceritanya baru hari Jumat kemarin. Ada tetangga ketika ambu pulang dari Sungai Pua kajian subuh sampai ke Padang Panjang, lah ramai di RT 2 Sileng Bawah, tempat tinggal ambu. Jadi ambu tanya, kok sarak maiku di siko aja orang tu? Ustaz, lah 3 hari ibu di sebelah kita ko alun kalua dari rumahnya. Patang waktu tarawih pertama di Sikori apa tarawih? Hah? Berarti Selasa malam lah tarawih Siko. Jadi di situ Selasa malam tu ibu tu masih ikut tarawih. Ada biasa tetangga sebelah ibu ko setiap sahur, setiap apa namanya, pokoknya setiap hari menelpon tarikh. Karena ibuku cuma seorang di rumahnya, tidak ada temannya dong. Kalau istilah bahasa awaknya, nyo perawan tua. Artinya, lah sampai doktor, lah dosen di Padang, alun nikah leh. Ya, cuma nyo seorang. Rumah besar, harta banyak melimpah ruah. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, qadar Allah. Karena semenjak dari awal Ramadan, artinya tarawih sajonyo yang ikut, ya, mulai dari situ sampai hari Jumat tidak ada berita lain. Akhirnya kami panggillah polisi, ya. Kemudian datanglah polisi, kemudian kami dobrak pintu rumahnya, kemudian kami dobrak pintu kamarnya. Rupanya sudah bangkai, busuk. 3 hari. Minta maaf istilah bahasa awaknya lebah ulet-ulet. 3 hari baru. Inilah jawaban yang diberikan oleh Allah. Wa ma tadari nafsun ma taksibu ghadan. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari. Wa ma tadari nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan dimatikan. Tidak tahu. Tiba-tiba lah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mengenai tentang masalah pembahasan kita, apa tadi judulnya? Andai ini Ramadan terakhir bagiku. Dulu ada seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu laki-laki itu bertanya kepada Nabi kita, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata as-saah? Kapan datang hari kiamat itu?" Kapan datang hari kiamat? Kata si laki-laki ini kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya balik. Apa kata Nabi kita kepada laki-laki yang bertanya kapan datang hari kiamat? Wa ma a'datta lis-sa'ah. Apa persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat itu? Apa persiapanmu? Lalu dijawab laki-laki itu, qala la syai'. Tidak ada persiapanku illa anni a'abballahu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada persiapanku ya Rasulullah kecuali hanya mencintai Allah
dan mencintai engkau. Itu saja. Saya cinta sama Allah, saya cinta juga sama engkau ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki yang mengatakan saya cinta kepada Allah dan saya cinta kepada Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Kalau seperti itu, engkau di hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama siapa yang engkau cintai. Ambo tanya dulu, kita cinta sama Allah Bapak dan Ibu? Cinta kita sama Allah? Cinta kita sama Rasulullah? Cinta kita anak-anak sama Allah? Sayang sama Rasulullah? Dunia penilaiannya. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya disampaikan kepada manusia. Apa firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ay ya Muhammad sampaikan kepada orang-orang yang cinta kepadaku. In kuntum tuhibbunallah, wahai sekalian manusia, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kisah mengenai tentang masalah ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah, yang kita semuanya sudah pada hafal ayatnya, tentang ayat perintah berpuasa. Siapa yang tahu anak Ustaz? Ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah tentang perintah puasa. Ayo. Ayo nak. Apa ayatnya? Ayo. Ada? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa yang dapat? Ada yang dapat? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Tujuan ibadah puasa itu adalah untuk memperoleh titel takwa. Apa tujuan ibadah puasa itu? Apa tujuannya? Untuk meraih takwa kepada Allah. Jadi takwa itu adalah buah dari iman. Apa? Takwa adalah buah dari iman. Ketika orang beriman mau memenuhi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran, maka orang tersebut tidak diragukan dapat titelnya apa? Takwa. Apa contoh orang yang bertakwa? Disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Lihat, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada,
hendaklah kalian wahai orang-orang yang beriman memperhatikan apa saja yang kalian kerjakan untuk menuju hari esok. Apa yang dimaksud hari esok itu? Hari kiamat. Berarti apa saja perbuatan kita selama hidup di dunia, nanti di hari kiamat akan dihisab oleh Allah. Jadi orang yang ada rasa takutnya kepada Allah ketika di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan dia di tempat yang tertinggi. Makanya di dalam surah An-Nazi'at tadi ayat 40 sampai ayat 41, siapa anak ustaz yang dapat? Udah ustaz baca tadi. Apa ayatnya? Surah An-Nazi'at ayat 41, ayat 40 sampai 41 tadi. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman khafa maqama rabbih wa na'an nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang ada rasa takutnya kepada Allah, karena di hari kiamat nanti dia akan dihisab apa saja yang pernah ia lakukan di masa hidup di dunia. Wa na'an nafsa anil hawa, dan dia menahan keinginan hawa nafsunya, maka dapat berita gembira dari Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga itulah tempat tinggalnya. Ustaz tanya balik, dunia ini apakah tempat tinggal kita atau tempat persinggahan kita? Dunia ini apakah tempat tinggal kita atau tempat persinggahan kita? Oh, tempat persinggahan. Berarti tempat tinggal kita di mana? Mana tempat tinggal kita? Surga. Tapi ingat, surga tadi pagarnya apa? Surga apa pagarnya tadi? Duri. Makanya ini kan baru 5 Ramadan kini. Ya nak? Ramadan apa tarawih kalimo. Kita lihat nanti siapa di antara kita yang sampai tahan sampai habis Ramadan datang ke musalla An-Nur ini. Kalau ternyata nanti tidak datang lagi ke musalla An-Nur ini, solat berjamaah, berarti surga itu sudah jadi duri bagi dia. Apa? Duri. Neraka itu apa pagarnya tadi? Api nyaram. Dia puas-puas makan lama-lama di dunia, basanang-sanang di dunia, tiba-tiba masuk kemana? Ini bapak dan ibu serta anak-anakku yang dimuliakan Allah, yang harus kita camkan. Karena man lam yadkhulil jannata lam yadkhul, man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah. Tulis. Siapa yang tidak merasakan, nikmat beribadah di dunia, siapa yang tidak merasakan nikmat beribadah di dunia, tidak akan merasakan nikmat dalam surga. Artinya tidak mungkin lagi masuk ke dalam surga. Di dunia saja
nyo berleha-leha. Di dunia saja nyo bermain-main. Padahal dunia ini bukan tempat bermain. Dunia ini adalah tempat apa? Tempat berlelah-lelah, tempat berletih-letih. Berletih-letih apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghemat waktu, mengenai tentang pembahasan kita tadi, andai ini adalah Ramadan terakhir bagiku, maka apa yang seharusnya kita lakukan? Tulis 4. Satu. Tulis yang pertama. Tingkatkan kualitas beribadah kepada Allah. Tingkatkan kualitas beribadah kepada Allah. Apa surga yang paling tertinggi? Apa surga paling tertinggi? Surga Firdaus. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumul jannah fas'alil jannatal firdaus." Apabila kalian meminta kepada Allah masuk surga, mintalah surga yang paling tertinggi. Apa tadi? Surga Firdaus. Lah, yang kedua, apa yang bisa kita lakukan andai ini adalah Ramadan terakhir buat kita? Yang kedua, manfaatkan sisa umur. Dengan maksimal. Manfaatkan sisa umur dengan maksimal. Jangan sibuk main-main lagi. Ya nak? Jangan sibuk main-main. Inna safara la ba'id. Sesungguhnya perjalanan kita masih panjang. Masih jauh perjalanan kita. Kemana perjalanan kita tadi? Menuju hari akhirat. Walakinnal amalu laqalil. Ketika kita tahu bahwa perjalanan kita masih jauh yang akan kita tempuh, persiapkan payung sebelum datang hujan. Artinya apa? Siapkan bekal untuk menuju perjalanan yang jauh itu. Itulah ibadah. Taat beribadah kepada Allah. Jangan sibuk main game. Apa? Jangan sibuk main game. Jangan sibuk main PlayStation. Oh, kalau tidak tahu berarti bagus. Orang asing berarti. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi kita Muhammad. Beruntunglah orang-orang yang tidak tahu game. Beruntunglah orang-orang yang tidak tahu PlayStation. Orang itu adalah fatuba lil ghuraba, orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Rasulullah, namanya Abu Ayyub Al-Ansari? Siapa namanya? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ini ketika itu bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani amalan. Tolong ajarkan kepadaku satu ilmu. Singkat saja ya Rasulullah, tapi padat. Ajarkan kepadaku satu ilmu yang singkat tapi padat." Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi shalat